Karena saat ini hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan tersebut, yaitu orang dari Spirit Hall yang Guru Tase duga itu adalah Bibidong. Namun hal itu belum pasti dikarenakan mengenai hal tersebut sangat dirahasiakan oleh para tetua Spirit Hall. Sambil berjalan di sekitaran akademi, Tangsan menjelaskan lebih lanjut tentang niat dan rencananya untuk mendirikan sekte Tang kepada Guru Tase. Namun di sini Guru Tase tidak bisa terlalu membantu Tangsan dikarenakan ia sudah mempunyai perjanjian dengan Kekaisaran Tiandou. Lalu di tengah jalan, mereka bertemu dengan Rongrong dan juga para petinggi klan 7 Pagoda. Di sini juga Rongrong pertama kalinya bertemu dengan Oscar sejak kepergiannya 5 tahun yang lalu. Awalnya Oscar berniat untuk melarikan diri karena merasa tidak pantas bersama dengan Rongrong, namun Tangsan mengingatkan kepada Oscar agar tidak menyia-nyiakan latihannya yang ia perjuangkan selama ini agar bisa hidup bersama dengan Rongrong. Mengetahui kalau orang itu adalah Oscar, Rongrong langsung menuju kepadanya dan memeluk Oscar yang telah 5 tahun meninggalkannya. Sementara itu di tempat lain, Tangsan mulai membicarakan niatnya yang ingin mendirikan sekte Tang kepada ayah Rongrong. Tangsan juga meminta bantuan dan bekerja sama dengan klan 7 Pagoda. Sebelum memulai pembicaraannya, Tangsan mengaktifkan domainnya sebagai peredam agar tidak ada orang yang menguping pembicaranya dengan klan 7 Pagoda. Setelah pembicaraan Tangsan selesai, di sini Oscar memberanikan dirinya untuk meminta restu kepada ayah Rongrong mengenai hubungannya dengan Rongrong. Namun sebelum itu, Oscar diminta untuk memperlihatkan hasil latihannya selama 5 tahun terlebih dahulu. Kemudian Oscar meminta setetes darah dari Tangsan untuk menggunakan teknik roh ke-6-nya. Lalu ia meminta Ma Hongjun untuk menjadi lawan bertarungnya. Pada awalnya Ma Hongjun meragukan kemampuan dari Oscar. Namun setelah pertarungan dimulai, ia dikagetkan dengan Oscar yang dapat menirukan teknik dari Tangsan. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Oscar, walaupun ia hampir pingsan karena sudah kehabisan seluruh kekuatan dari rohnya. Lalu kemudian ayah Rongrong memberikannya 2 pilihan, yaitu bergabung dengan klan 7 Pagoda dan mendapat restu darinya, atau memilih untuk bergabung dengan sekte yang didirikan oleh Tangsan, yaitu sekte Tang. Yang tentu saja ini merupakan pilihan yang sangat sulit baginya. Lalu Tangsan menyarankannya untuk bergabung dengan klan 7 Pagoda, karena ia telah bekerja keras selama ini untuk bisa bersama dengan Rongrong. Tetapi di luar dugaan, ternyata Oscar lebih memilih untuk bergabung dengan Tangsan. Namun bukan berarti ia telah menyerah kepada Rongrong, karena saat ini Tangsan sangat membutuhkan bantuan dari teman-temannya untuk mendirikan sekte Tang dan mewujudkan impiannya untuk menyelamatkan Xiao Wu kembali. Tetapi ternyata itu merupakan jawaban yang memang diinginkan oleh ayah Rongrong. Kini Tangsan pun sangat senang karena telah mendapat banyak dukungan dari teman-temannya. Namun tentu saja hal itu belumlah cukup untuk Tangsan. Singkat cerita, Tangsan pun pergi untuk mendatangi kakek Titan, ketua dari klan Li. Di sana Tangsan menceritakan tentang berbagai kejadian yang dilakukan oleh Aula Wuhun. Kemudian ia juga menceritakan niatnya untuk mendirikan sebuah sekte yang nantinya akan ia namakan dengan sekte Tang. Dan juga meminta klan Strike atau Li untuk bekerja sama dengannya. Kakek Titan pun menyetujuinya, namun dengan syarat sekte Tang tidak akan menyatu dengan klan Hautian. Tangsan pun menyetujui syarat tersebut dan juga ia mengangkat kakek Titan untuk menjadi kepala tetua dari sekte Tang yang akan didirikannya. Dan juga mulai sekarang, tempat klan Strike atau Li akan menjadi tempat utama dari sekte Tang dengan Tangsan sebagai ketuanya. Setelah menentukan tempat dari sekte Tang, kakek Titan berniat pergi ke pertemuan 4 klan yang dulu merupakan klan utama dari sekte Hautian.
Namun setelah sekte Haotian mengasingkan diri, kini keempat klan tersebut harus mencari sumber dayanya sendiri dan sepakat untuk melakukan pertemuan setiap 2 tahun sekali. 4 klan tersebut adalah klan Po, klan Ming, klan Yu, dan klan Li dari kakek Titan sendiri. Mengetahui hal itu, Tang San pun berniat untuk ikut pergi ke pertemuan tersebut dan berdiskusi dengan mereka. Namun di sini kakek Titan khawatir jika hal itu akan sia-sia, dikarenakan setelah kejadian konflik antara Aula Wuhun dan sekte Haotian, membuat keempat klan tersebut terkena dampaknya juga, sehingga membuat 4 klan utama itu menjadi membenci sekte Haotian. Walaupun demikian, Tang San pun tetap berniat untuk pergi ke pertemuan itu untuk meminta maaf atas nama sekte Haotian. Dan juga Tang San berkata ingin melakukan sesuatu terhadap mereka. Keesokan harinya, mereka pun mulai perjalanan untuk menghadiri pertemuan yang akan diadakan di klan Yu yang berada di Kekaisaran Xinglu. Di tengah perjalanan, Tang San mengatakan bahwa ia membutuhkan sekelompok pandai besi yang dapat dipercaya untuk bisa membuat senjata rancangannya. Kemudian kakek Titan pun menjelaskan kepada Tang San jika 4 klan ini memiliki keahliannya masing-masing, di mana klan Yu yang mereka tuju sekarang ini adalah ahli di bidang pembuatan bangunan, dan juga mereka memiliki gaya pertarungan bertahan. Sedangkan untuk klan Li dari kakek Titan sendiri memiliki keahlian di bidang penempaan besi yang sangat cukup baik. Singkat cerita, mereka pun beristirahat karena hari sudah mulai gelap. Di tengah malam itu, kakek Titan membongkar dan mempelajari senjata rahasia milik Tang San yang rencananya akan diproduksi secara massal. Di sini Tang San berniat untuk menjual senjata rahasianya dalam jumlah banyak kepada Kekaisaran Xinglu, sehingga nantinya akan bisa menjadi sumber dana utama dari sekte Tang. Bukan hanya senjata itu saja, tetapi Tang San juga memiliki senjata lain lagi. Senjata itu bernama kipas burung merak, di mana senjata ini mampu digunakan untuk melawan seorang Spirit Master. Terdiri dari 2 tombol, memiliki 360 serangan dengan 12 tipe yang berbeda. Senjata ini mampu membunuh musuh dalam waktu yang sekejap. Kemudian Tang San memberikan gambar rancangannya tersebut kepada kakek Titan. Namun untuk membuatnya masih ada satu bahan lagi yang masih belum ia dapatkan, yaitu adalah besi hitam, di mana biji besi ini sangat sulit untuk didapatkan, yang mana mereka harus pergi ke ibu kota logam yang berada di kota Gengsing, yang merupakan markas besar dari asosiasi pandai besi di benua ini. Tang San juga ingin berniat membuat 3 senjata tingkat tertinggi dari sekte Tang, yang merupakan bagian lain dari senjata kipas bunga meraknya. Namun kakek Titan menyarankan untuk menunda rencana tersebut sampai tiba di kota Gengsing saja, karena di sana nanti ia bisa menanyakan langsung kepada ketua asosiasi pandai besi mengenai bahan-bahan logam yang ia butuhkan nanti. Di tengah pembicaraannya itu, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menghadang mereka, yang ternyata mereka merupakan sekelompok penipu yang pernah dilawan oleh Ma Hongjun dan teman-temannya saat berada di akademi. Ma Hongjun pun maju untuk melawan mereka bertiga sendirian. Setelah Ma Hongjun mengalahkannya dan mengikat mereka ke tiang, Tang San pun kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sampailah mereka di klan Yu dan langsung disambut oleh ketua klan yaitu Badak Tua. Di sini terlihat kakek Titan yang sangat akrab dengannya. Mereka pun kemudian masuk untuk bicara lebih lanjut. Sesampainya di dalam, Tang San memperkenalkan dirinya yang merupakan anak dari Tang Hao sekte Haotian. Mendengar hal itu, Badak Tua pun kaget dan memarahi kakek Titan karena telah membawa orang dari klan Haotian yang menyebabkan klan mereka menjadi terpuruk seperti sekarang ini. Karena kebenciannya terhadap sekte Haotian yang sangatlah besar, ia memutuskan untuk mengusir mereka dari pertemuan yang akan diadakan. Tang San kemudian meminta maaf atas nama ayahnya kepada Badak Tua dan menyampaikan keinginannya untuk tetap mengikuti pertemuan tersebut. Namun tentu saja Badak Tua tidak bisa memaafkannya dengan mudahnya. Ia kemudian menantang Tang San untuk bertarung melawannya. Jika ia mampu bertahan sampai 1 batang dupa habis, maka Tang San diperbolehkan untuk tinggal dan mengikuti pertemuan tersebut. Dan jika ia kalah, maka ia harus pergi meninggalkan klan Yu dan pertemuan itu.
Menggunakan batas lingkaran api yang diciptakan oleh Ma Hongjun, pertarungan mereka pun dimulai. 零距离单点爆发，这就是杀神领域的进化技能。结束了，将杀气和神突击。别不会客气了。单一领域，杀神领域，开！用中锋向前发出的力。 并不只是为了抵挡，更是为了分散主力，让它完成。封除刚爽之体血力。乱披风，乱披风。 Kini Tang San berhasil mengalahkannya dengan teknik 99 pukulan martial palu miliknya. Setelah itu, Badak Tua mengakui kekalahannya dan membiarkan Tang San untuk tinggal serta melupakan kebencian Klan Yu terhadap sekte Haotian. Lalu kakek Titan menjelaskan kepada Badak Tua mengenai niat Tang San yang ingin mendirikan sekte Tang dan mengajaknya untuk bergabung. Namun Badak Tua masih khawatir kalau hal itu akan menimbulkan bencana seperti yang dilakukan oleh sekte Haotian dari ayah Tang San. Tetapi kemudian kakek Titan terus meyakinkannya bahwa potensi yang dimiliki oleh Tang San sangatlah luar biasa. Yang salah satunya ialah berhasil memenangkan turnamen Elite Spirit Master yang diadakan di Aula Wuhun beberapa tahun yang lalu. Di tengah pembicaraannya mereka, tiba-tiba datanglah Hu Yangzhen yang merupakan ketua dari sekte gajah bersama dengan beberapa Spirit Master terkuat dari klannya. Maksud kedatangan Hu Yangzhen adalah mengajak klan Yu dan Badak Tua untuk bergabung dengannya dan menjadi 3 klan utama di benua. Yang tidak lain tujuannya adalah agar menjadi salah satu klan yang dipilih Aula Wuhun yang akan diadakan tahun depan. Yang tentu saja hal itu ditolak oleh Badak Tua, dikarenakan walau bagaimanapun juga, sekte Haotianlah yang telah membimbing dan membesarkan klannya hingga saat ini. Jadi sangatlah mustahil baginya untuk bergabung dengan Aula Wuhun. Hu Yangzhen yang tersinggung menjadi emosi atas sikap Badak Tua yang menolak tawarannya, yang kemudian hal itu menimbulkan konflik dan membuat kedua klan tersebut saling mengancam dan beradu kekuatan. Karena keberadaan Tang San dan kakek Titan yang ada di sana, membuat Hu Yangzhen mundur dan memutuskan untuk kembali ke klan mereka. Dikarenakan ia mengerti jika melawan mereka saat ini dengan pasukan yang ia bawa, itu tidaklah cukup. Kemudian Tang San menjelaskan kepada Badak Tua jika kondisi Aula Wuhun saat ini sedang gencar-gencarnya memperkuat diri. Dan pemilihan 7 klan utama merupakan salah satu upayanya, dan juga jika sampai tujuannya itu tercapai, maka bisa dipastikan Aula Wuhun juga pasti akan menyerang kekaisaran besar. Yang tentu saja, hal itu akan menimbulkan kerugian besar bagi klan-klan lainnya juga. Di sini Tang San mulai berusaha mengambil hati Badak Tua untuk bergabung dengan sekte Tang yang akan ia dirikan untuk melawan Aula Wuhun. Tang San juga meyakinkannya dengan menunjukkan beberapa senjata rahasia yang ia miliki. Yang mana senjata itu juga yang membuat klan 7 Pagoda selamat dari serangan Aula Wuhun. Karena musuh mereka yang sama yaitu Aula Wuhun dan juga ditambah sahabatnya yaitu kakek Titan yang terus membujuknya, Badak Tua dari klan Yu pun menerima ajakan Tang San dan memutuskan untuk bergabung dengan sekte Tang. Setelah persetujuan tersebut, Badak Tua mengajak mereka semua untuk masuk dan merayakannya.
Kemudian tak lama setelah itu, datanglah klan lainnya yang sudah sampai untuk menghadiri pertemuan. Yang ternyata itu merupakan kakek Baihe dan cucunya Chen Xiang dari klan Ming. Mereka pun masuk dan berbicara lebih lanjut. Di sana badak tua menceritakan kejadian datangnya Hu Yangzhen beberapa waktu yang lalu. Dan juga memberitahu kalau klan Yu atau Defense akan pindah ke kota Tiando dan bergabung dengan kakek Titan atau gorila tua. Mengetahui hal itu, kakek Baihe khawatir jika tanpa bantuan dari mereka, klan Ming pasti akan sangat kesulitan. Kemudian Tangshan menawarkan senjata rahasia panah miliknya yang akan sangat berguna untuk klan Ming dari kakek Baihe. Dengan radius serangan mencapai 50 meter, senjata tersebut sangat cocok dan bisa menutupi kelemahan dari klan Ming. Mengetahui hal itu, kakek Baihe berniat untuk membelinya dengan harga 200 koin. Namun karena kakek Baihe adalah teman baik dari kakek Titan, Tangshan menawarkannya dengan bertaruh adu kecepatan dengan cucunya Chen Xiang, di mana jika Tangshan kalah, maka senjata itu akan menjadi milik kakek Baihe, tetapi jika Tangshan yang menang, maka senjata tersebut akan dihargai dengan 100 koin. Kakek Baihe pun menerima tantangan tersebut, dan adu kecepatan tersebut dilakukan dengan cara Chen Xiang harus menyentuh Tangshan sebelum satu batang dupa habis. Dengan begitu, ia akan dinyatakan menang, dan begitu juga sebaliknya. Dilaksanakan di ruangan itu juga, pertandingan pun dimulai. 速度竟比想象中还可怕。鬼影离踪。剑尾语言是飞行速度最快的一种怎么烧得这么快？第三魂技每次都是，看上去要碰到他了，却又被他预知式的瞬间幻影。幻影。唐三，这次你跑。 Di luar dugaan Tangshan, kecepatan dari Chen Xiang benar-benar sulit untuk diimbangi. Ditambah lagi dengan ilusi yang diciptakannya, menambah kesulitan untuk bisa menghindarinya. Namun menggunakan mata demonnya, Tangshan berhasil menghindarinya terus-menerus hingga waktu yang ditentukan telah habis. Dengan begitu, Tangshan pun memenangkan pertarungan tersebut dan mendapatkan uang 100 koin yang dimana jumlah itu jauh di bawah biaya produksi. Namun Tangshan sengaja melakukannya agar tidak terkesan merendahkan kakek Baihe dengan memberikannya secara gratis. Setelah Tangshan mengalahkan Chen Xiang, kali ini Tangshan menawarkan kakek Baihe untuk bertaruh lagi dengannya, di mana kali ini juga masih dengan cara bertarung dan peraturan yang sama. Yang mana jika Tangshan kalah, maka ia akan memberikan 2 set seluruh senjata rahasia miliknya kepada klan Ming. Tetapi jika kakek Baihe yang kalah, maka klan Ming akan bersedia untuk bergabung dengan sekte Tang milik Tangshan. Setelah cukup bernegosiasi, kakek Baihe pun menyetujui tawaran Tangshan tersebut. Namun kali ini pertarungannya akan dilaksanakan di luar, mengingat ruangan yang terlalu sempit sehingga membatasi pergerakan mereka. Mereka semua kemudian keluar menuju arena pertarungan. Menggunakan domain yang dimiliki oleh Tangshan, pertarungan adu kecepatan pun dimulai.
Menggunakan aura membunuh yang dimiliki oleh Tang San, ia berhasil mengatasi kecepatan kakek Baihe. Namun hal itu belum cukup untuk melawan teknik kecepatan maksimum dari seorang Doulu Master tipe kecepatan. Mengetahui waktu pertempuran yang tinggal sedikit, kakek Baihe menyerang Tang San dengan kekuatan penuhnya, yang membuat Tang San kesulitan untuk menghindarinya. Namun tiba-tiba muncullah kekuatan jiwa Shouwu dari dalam tubuh Tang San, yang membuatnya menjadi tahan serangan fisik dan tembus dengan serangan dari kakek Baihe. Merasa bahwa kemampuan yang dimilikinya itu tidaklah adil, Tang San pun menyerah dan mengaku kalah dalam pertandingan tersebut. Sebaliknya, kakek Baihe menganggap bahwa kemampuan tersebut masihlah adil untuk digunakan dalam pertarungan, dikarenakan ia juga mengeluarkan teknik roh ke-8-nya yang jauh di atas Tang San. Pada akhirnya, pertandingan pun berakhir dengan seimbang. Mengenai keputusan untuk bergabung dengan sekte Tang, kakek Baihe merundingkannya kembali dengan Badak Tua dan juga kakek Titan. Setelah berdiskusi, kakek Baihe menyampaikan niatnya yang bersedia untuk bergabung, namun karena ia telah mendapat banyak dukungan dari Yang Hudi, ketua klan Po, maka ia perlu mempertimbangkan keputusannya setelah Yang Hudi sudah tiba di pertemuan. Karena Yang Hudi dari klan Po akan tiba besok pagi, mereka semua kemudian kembali ke dalam untuk melanjutkan acara makan dan minum-minum. Keesokan harinya, kakek Baihe mendatangi Tang San yang sedang berkultivasi. Ia menceritakan kepada Tang San bahwa ia masih ada hubungan keluarga dengan ayahnya, dan juga klan Ming tidak pernah menyalahkan ayahnya yang menyerang Aula Wuhun, dikarenakan Tang Hao, ayah Tang San, bukanlah orang yang akan menyerang tanpa alasan yang jelas. Kemudian kakek Baihe menyampaikan kepada Tang San bahwa untuk mengajak Yang Hudi tentu tidaklah mudah, dikarenakan sifatnya yang temperamen dan keras kepala. Di antara 4 klan, kekuatan Yang Hudi lah yang paling kuat. Bahkan dengan kecepatan kakek Baihe dan daya tahan dari Badak Tua, tidak akan mampu untuk menahan serangannya. Di samping serangannya yang terkenal kuat, Yang Hudi juga cukup terampil dalam hal obat-obatan. Oleh karena itu, kakek Baihe menyarankan kepada Tang San, jika ia ingin mendekati Yang Hudi, maka sebaiknya dimulai dari obat-obatan. Lalu setelah itu, kakek Baihe memberikan sebuah hadiah pertemuan kepada Tang San, yang ternyata isinya adalah tanaman ginseng dengan usia 5.000 tahun level 8. Karena Tang San yang lengah, secara tidak sengaja ia membiarkan Xiaowu memakan tanaman tersebut. Di sini Tang San sedikit khawatir jika dengan kondisi fisik saat ini, Xiaowu tidak akan tahan dengan efek tanaman tersebut. Namun secara tiba-tiba muncullah jiwa Xiaowu dari dalam tubuh Tang San yang menunjukkan ekspresi jika ia sedang baik-baik saja. Mengetahui hal itu, Tang San segera membawa Xiaowu ke tempat yang aman dan membiarkannya beristirahat untuk menyerap efek tanaman obat yang telah dimakannya. Kemudian tak lama setelah itu, muncullah Ma Hongjun yang memberitahu Tang San jika Yang Hudi dari klan Po sudah datang, dan tetua Titan memintanya untuk segera hadir di pertemuan. Setelah Tang San sampai di ruangan tersebut, pertemuan 4 klan utama pun dimulai. Di sana Yang Hudi menyampaikan tentang ulah Aula Wuhun yang banyak menimbulkan kehancuran. Dan juga sebelum ia datang ke sini, klan mereka juga didatangi oleh Hu Yangzhen dari sekte gajah yang mengajak bergabung dengan Aula Wuhun, dan juga mengancam jika menolak maka ia akan menghancurkan klan mereka. Untuk itulah, Yang Hudi mengajak 4 klan utama bersatu untuk membentuk sebuah sekte untuk melawan Aula Wuhun, dan membuktikan jika mereka 4 klan utama tidak bisa dipandang rendah dan digertak semudah itu. Mengetahui bahwa Yahudi ternyata memiliki keinginan yang sama, kakek Titan pun menjelaskan kepadanya jika ia sudah berdiskusi dengan ketiga klan untuk membentuk sebuah sekte, dan akan pindah ke kota Kekaisaran Tiandou. Karena di sana, pengaruh Aula Wuhun tidaklah terlalu cukup kuat. Lalu kakek Titan juga memberitahu tentang sekte yang telah ia dirikan, yaitu bernama Sekte Tang dengan Tang San yang telah menjadi ketua sekte tersebut. Yang Hudi yang arogan dan keras kepala, tentu saja menolak dan meremehkan Tang San. Ditambah lagi setelah mengetahui jika Tang San adalah putra dari Tang Hao, hal itu membuatnya semakin marah dan berniat untuk meninggalkan pertemuan tersebut. Tang San kemudian mencoba untuk berbicara secara baik-baik kepada Yang Hudi. Namun hal itu tidak mendapatkan respon positif darinya. Karena tidak bisa diatasi dengan diskusi, terpaksa Tang San mengajaknya untuk bertanding, di mana jika Tang San yang kalah, maka ia akan angkat kaki dari tempat itu. Tetapi jika Yang Hudi yang kalah, maka ia berjanji akan menyerahkan seluruh klannya dan bergabung dengan sekte Tang yang didirikan oleh Tang San. Diawali dengan memperkenalkan diri dan menyebutkan level kekuatan roh yang dimiliki masing-masing, pertarungan antara Tang San dan Yang Hudi pun dimulai. 破之一族强攻击，弱防御，这场胜负的关键就在转，没有限制，破掉其攻势。第一环击。
Dengan sisa tenaga terakhirnya, Tang San melancarkan serangan terakhirnya dengan mengkombinasikan aura membunuh dan Sky Hammer-nya. Namun di luar perkiraannya, ternyata serangannya itu pun tidak mempan. Dan kini Tang San tertusuk oleh senjata tombak milik Yahudi dan tidak bisa bergerak. Tetapi di saat seperti itu, tiba-tiba muncullah Xiao Wu dari dalam diri Tang San yang kemudian menyerang Yahudi habis-habisan hingga ia tidak dapat melawan sedikit pun. Setelah Yahudi berhasil dikalahkan, Tang San pun meminta izin untuk pergi kembali ke kamar karena ia merasa ada yang aneh pada diri Xiao Wu. Di kamarnya, Tang San memperhatikan Xiao Wu dan terus menunggu perkembangannya hingga ia tertidur. Sementara itu, di luar istana terlihat Yahudi yang sudah bangun dari pingsannya. Ia terlihat kebingungan dan menanyakan tentang keadaan Tang San yang tertusuk oleh tombak pemecah jiwa yang dimilikinya. Namun badak tua dan kakek Titan mengerjainya dengan menunjukkan ekspresi yang sangat sedih, sehingga membuat Yahudi berpikir kalau Tang San telah mati karena serangannya. Kemudian kita beralih kepada Tang San yang sudah terbangun karena Ma Hongjun yang memanggilnya untuk menghadiri pertemuan kembali. Namun tanpa ia duga sebelumnya, saat ia melihat ke samping, di sana terlihat Xiao Wu yang sudah berhasil berubah kembali ke dalam wujud manusianya. Tang San yang merasa kaget sekaligus bahagia, langsung memeluknya dan menyampaikan rasa rindunya yang selama ini selalu berusaha untuk memulihkannya. Namun di sini Xiao Wu tidak meresponnya dan hanya terdiam saja. Yang ternyata tubuhnya memang sudah pulih, namun karena masih ada tanaman yang belum didapatkan oleh Tang San, maka jiwa Xiao Wu masih belum bisa pulih kembali. Tang San kemudian mendatangi pertemuan bersama dengan Xiao Wu yang masih belum pulih jiwanya. Dalam pertemuan tersebut, Tang San menanyakan tentang janji Yahudi dalam pertarungan sebelumnya, yang tentu saja Yahudi akan menepati janji dan akan memegang apa yang telah ia ucapkan. Kemudian Tang San memberikan hadiah bunga Yuxiang kepada Yahudi sebagai tanda terima kasihnya. Melihat hadiah yang diberikan oleh Tang San, yang ternyata itu merupakan bunga yang telah dicarinya seumur hidup. Dikarenakan bunga tersebut bisa memurnikan obat, sehingga ia tidak perlu lagi khawatir saat mencoba untuk membuat penawar dari racun yang akan dibuatnya. 一早我就回去，带族人到你那。老山羊让这么朵花给弄死。Tang San kemudian menjadikan 4 ketua klan tersebut menjadi tetua utama dari sekte. Dan dengan ini, Tang San telah berhasil untuk menyatukan 4 klan utama dan mendirikan sebuah sekte yang ia beri nama dengan Sekte Tang.